Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham-saham big banks. Dan hari ini kita melihat BBRI berhasil naik 3,5% setelah JP Morgan ubah rating BBRI menjadi underweight. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. So, IHSG hari ini berhasil naik ya 0,7% di 7.195, dan kita lihat hari ini memang masih ada net sell asing di all market 354 miliar. Sedangkan di market reguler kita lihat tekanan jualnya sudah mulai berkurang sehingga hari ini net sell di market reguler itu hanya 116 miliar saja. Jadi apakah ini adalah tanda-tanda bullish reversal baik untuk IHSG dan juga saham-saham big banks yang ada di IHSG? Nanti kita akan bahas guys ya secara keseluruhan. Kita akan lihat dulu money flow di saham-saham big banks. Jadi meskipun hari ini kita lihat ya ada beberapa saham perbankan yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, tapi tidak serta-merta semua saham perbankan itu bisa naik ya. Dan juga untuk IHSG apakah akan ada potensi penurunan lanjutan, nanti kita akan bahas guys ya lebih detail lagi. Jadi untuk Bank Indonesia ya yang kemarin sudah menahan suku bunganya di angka 6% untuk kembali menguatkan rupiah, ternyata belum bisa berdampak guys ya, karena kita lihat rupiah kita masih di level yang cukup tinggi di Rp15.913 per 1 USD-nya. Di satu bulan ini rupiah kita sudah melemah 2,10%. Jadi kalau misal teman-teman lihat indikatornya, ketika rupiah kita ini naik maka artinya itu adalah pelemahan, sedangkan ketika rupiah kita turun ya ke level yang lebih rendah lagi, maka itu artinya rupiah kita menguat guys ya. Nah, jadi pelemahan rupiah kita ya di satu bulan terakhir ini memang dikarenakan indeks dolar atau DXY ini terus mengalami penguatan ya, sehingga mata uang di negara lainnya termasuk Indonesia juga mengalami pelemahan. So, apakah ini akan terus berlanjut dan penahanan suku bunga di angka 6% juga akan berdampak signifikan ya untuk rupiah? Nah, nanti kita akan lihat guys ya bagaimana perkembangannya. Tapi di sini kita akan membahas terlebih dahulu guys ya bagaimana kondisi saham-saham big banks yang ada di IHSG. Yang pertama kita akan analisa saham BBRI, dan tentunya saya analisa menggunakan Stockbit Sekuritas guys ya. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Karena saya sudah sering menggunakan Stockbit ini ya baik untuk menganalisa fundamental ataupun analisa teknikal, karena di dalamnya banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan analisa saya, terutama untuk saham-saham yang memang sedang saya incar. Dan di sini kita lihat guys ya, dari broker summary-nya Stockbit, teman-teman akan mendapati ya bahwa ada fitur bandar detektor, yakni bisa melihat rata-rata akumulasi atau distribusi secara langsung setelah close market ya. Teman-teman nanti bisa lihat apakah saham yang kalian analisa itu ada kecenderungan akumulasi atau tidak. Bahkan di sini cukup lengkap ya, ada top 1, top 3, top 5 dan juga average atau rata-ratanya. Dan teman-teman juga bisa rubah ya, baik itu teman-teman merubah tanggalnya ataupun teman-teman rubah juga tipe investornya. Ada investor domestik dan juga investor foreign ya atau investor asing. Lalu kita juga menggunakan beberapa indikator lainnya ya seperti net foreign buy and sell ya untuk melihat net buy dan juga net sell asing. Lalu juga ada stochastic RSI untuk melihat kecenderungan oversold dan juga overbought. Lalu kita pun menggunakan volume di rata-rata 20 hari terakhir. Sedangkan untuk indikator lainnya yang juga bisa teman-teman mix itu adalah super trend, lalu ada foreign flow underlay, moving average double ya MA50 dan MA150, lalu ada pivot traditional auto. Nah, ini semua bisa teman-teman gunakan ya secara free dan tidak ada batasan, berbeda dengan TradingView ya, yang mana teman-teman itu harus membayar gitu ya, atau ada biaya langganannya. Dan kalau misalkan teman-teman menggunakan yang free, hanya dibatasi 2 indikator saja. Nah, itulah kelebihan-kelebihan yang ada di Stockbit Sekuritas guys ya. Dan tentunya jika teman-teman ingin mendaftar ataupun menggunakan fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman silahkan daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Jadi BBRI hari ini naik ya cukup tinggi 3,53% di 4.400-an. Setelah kita bahas kemarin ya bahwa teman-teman yang sudah beli di 4.250 ataupun di 4.300 yaitu adalah harga yang cukup murah guys ya. Terbukti hari ini ketika naik langsung ke 4.400. Nah, inilah fungsinya kita selalu menganalisa saham-saham big banks ya agar teman-teman juga paham kira-kira apakah benar metode paling efektif adalah DCA di harga bawah atau DCA di harga berapapun. Nah, ini silahkan teman-teman bandingkan ya antara DCA di harga berapapun dengan DCA di area bottom. Jadi ketika kita hanya melakukan DCA di area bottom, maka average kita juga akan terus di bawah.
gitu guys ya. Bahkan ketika naik pun tidak akan naik signifikan. Jadi itulah keuntungannya dan memang metode yang paling efektif jika menurut saya pribadi. Jadi untuk saham BBRI apakah ini tanda bullish reversal ya? Karena kita lihat hari ini juga ada akumulasi terutama dari top 3 ini ada normal accumulation dan ternyata setelah JP Morgan ya merubah rating BBRI ini dari netral ke overweight ya, maka kita melihat ada akumulasi dari BK atau JP Morgan sebanyak 175,4 miliar guys ya. Untuk pembelian lotnya adalah 400 ribuan lot ya untuk akumulasi di saham BBRI. Jadi apakah ini benar-benar tanda bullish reversalnya saham BBRI? Saya rasa belum ya guys ya. Ini masih di fase akumulasinya asing, tapi memang belum akan benar-benar naik ya. Meskipun hari ini kita lihat juga memang ada net buy 128 miliar dari investor asing ya. Ada BK, CCYU, RX, ZPAI, dan juga CP. Jadi JP Morgan itu merubah pandangannya ya dari netral ke overweight ya karena mungkin JP Morgan pun melakukan akumulasi di saham BBRI. Tapi target harganya juga disesuaikan nih menjadi 5.500 ya jadi 5.200 dari yang sebelumnya 5.500 per saham seperti itu. Jadi nanti mungkin resistennya juga akan kembali retest ya guys ya. Apakah bisa naik di atas 5.200 atau BBRI malah akan kesulitan naik di level tersebut dan bahkan turun kembali. Tapi overall ya, kalau misalkan ekonomi Indonesia ini kembali membaik untuk kedepannya, maka saya optimis saham-saham big banks bahkan bisa all time high kembali. So, untuk BBRI ini kita lihat JP Morgan masuk dan asing juga mulai akumulasi, tapi untuk bullish reversal untuk naik ke level yang lebih tinggi saya rasa belum. Karena ada beberapa faktor yang nanti akan kita jelaskan nih ke teman-teman gitu ya. Jadi ini adalah fase akumulasi dan teman-teman harus bisa menargetkan ketika sudah menyentuh 4.400 lebih baik teman-teman stop dulu pembelian. Nanti kalau misalkan sudah turun kembali ya ataupun ada retracement ke 4.300 bahkan ke 4.200 barulah teman-teman mulai DCA kembali, mulai cicil beli lagi ya seperti itu. So ini pun tetap ya untuk menjaga average teman-teman berada di harga bawah dan tetap belilah saham bagus di harga bawah, bukan beli saham bagus di harga pucuk, seperti itu. Jadi untuk dividen BBRI kemungkinan besar masih akan bagi dividen ya, terutama untuk di awal tahun 2025 nanti. Kemungkinan pengumuman dividen interimnya itu di Desember, ya dan Desember itu adalah waktunya window dressing gitu ya. Semoga nanti bisa naik setelah di bulan November ini mengalami bottoming ya, turun cukup dalam. Dan nanti di pertengahan tahun 2025 juga BBRI pastinya akan kembali bagi dividen final sehingga ada potensi BBRI bahkan bisa naik lebih tinggi dan juga all time high. Selanjutnya kita akan bahas juga saham BBNI ya yang hari ini mengalami kenaikan 2,54% di Rp4.840 per saham dan kita pun melihat ada akumulasi guys ya. Di sini ada normal accumulation untuk hari ini Jumat 22 November 2024. Akumulasinya ternyata dari AK, IF, ZP, CC dan juga CP ya. Sisanya di bawah 3 miliar. So, kita lihat juga ada distribusi dari BKRXNI dan juga YP, tapi meskipun sebagian ada yang distribusi ya, hari ini asing masih tercatat net buy 9,8 miliar di BBNI. Jadi ya berbeda dengan BBRI yang kita lihat akumulasinya sudah lumayan cukup tinggi ya, karena memang penurunan harga sahamnya juga paling dalam. Jadi wajar ya diakumulasi lebih besar dibandingkan dengan saham BBNI. Jadi overall hari ini ada dua saham big banks yang ada akumulasi ya, atau net buy, yaitu adalah saham BBRI dan juga saham BBNI. Selanjutnya adalah saham Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri hari ini juga naik 1,63% di Rp6.250 per saham. Dan kita lihat ada distribusi guys ya dari BK, ZP, CP dan juga TP. Sedangkan beberapa investor asing lainnya akumulasi seperti YU, RXBB, AK dan juga YP. Dan di sini kita melihat ternyata investor asing kecenderungannya memang masih distribusi sehingga masih ada net sell 96,5 miliar. Setelah di beberapa hari yang lalu itu ada net buy ya tanggal 20 dan tanggal 21 November di sini ada net buy asing. Jadi ya untuk saham-saham big banks BUMN ya seperti BBRI, BBNI dan juga Bank Mandiri memang berada di fase akumulasi. Tapi untuk bullish reversal saya rasa teman-teman dikasih waktu nih ya sampai nanti di awal bulan Desember. Semoga target kita sesuai ya dengan prediksinya ya. Karena ketika itu benar-benar terjadi, saham-saham big banks naik di window dressing di Desember nanti, ya kita akan meraup cuan yang banyak. Ya baik itu dari dividen plus dari capital gain-nya ya. Kalau misal teman-teman memang hold jangka panjang.
Selanjutnya adalah BBCA yang hari ini masih, close di harga yang sama di Rp9.850 per saham, padahal tadi sempat mengalami kenaikan ya ke area high di Rp9.950 per saham. Untuk BBCA kita lihat ya, kemarin itu bagi dividen interim guys ya, ini di bulan November kayaknya ya, ada pembagian dividen interim dan kita lihat juga, ada distribusi ya, terutama dari BKRX, BBTP, dan juga KZ, sehingga hari ini saham BBCA menjadi saham yang paling banyak didistribusi asing. Net sale-nya itu 213 miliar dan masih berada di zona oversold-nya. So, apakah BBCA bisa lanjut turun lagi? Nah, tadi saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kalau misalkan memang ini adalah tanda bullish reversal untuk saham-saham big banks, berarti ada potensi juga reversal untuk IHSG. Nah, jadi IHSG memang hari ini naik ya 0,7% meskipun ada sedikit net sell, tapi seperti yang tadi saya jelaskan ke teman-teman bahwa, tekanan jual asing cukup rendah hari ini. Tapi kita belum tahu ya apakah di hari Senin akan terjadi tekanan jual yang besar lagi alias net sell besar atau tidak. Tapi jika mengacu terhadap seasonality, ini pertama ya, kita akan bahas dulu seasonality biar teman-teman juga lebih paham. Nah, kalau misalkan mengacu kepada seasonality di bulan November ini memang beberapa tahun ya sempat mengalami kenaikan yaitu di 2023 ya, closing hijau, lalu di tahun 2020 juga ternyata di bulan Novembernya sempat closing hijau. Lalu di 2018 juga sempat closing hijau ya untuk IHSG-nya. Tapi mayoritas memang ditutup merah ya alias closing merah dan probabilitas kenaikannya rendah hanya 43% saja. Tapi kita melihat ada beberapa faktor lain ya sesuai selain dengan seasonality. Karena kalau misalkan merujuk hanya kepada seasonality, kemungkinan besar di November masih akan merah dan akan mulai naik itu di bulan Desember. Tapi kita melihat ada beberapa faktor lain nih yang bisa saja menyebabkan IHSG kembali turun. Yaitu adalah terkait dengan harga emas dan juga peperangan yang sedang terjadi guys ya antara Rusia dan juga Ukraina. Jadi begini guys, ketika peperangan itu terjadi ya maka akan ada kekhawatiran, akan ada ketakutan ya dari para investor terhadap ketidakpastian global. Jadi ketika perang itu terjadi, harga emas itu akan cenderung naik dan bahkan harga komoditas lain yang mungkin pasokannya akan terganggu juga bisa naik. Teman-teman ingat ya kejadian di tahun 2022 lalu ketika Rusia itu di stop ya pasokan gasnya oleh Rusia ya. Ukraina itu tidak sorry, Eropa ya, Eropa itu di-stop untuk, pasokan gasnya dari Rusia, maka ketika itu, Eropa mau tidak mau harus menggunakan batu bara kembali. Dan ketika batu bara itu ternyata, banyak ya dipesan oleh Eropa, ya harga batu baranya juga naik gitu ya. Jadi untuk harga emas ini menunjukkan ya adanya perpindahan investasi dari investasi yang beresiko ke safe haven, yang di mana di sini adalah gold ya. Jadi untuk harga emas ketika naik itu menandakan ada sebuah krisis atau ada sebuah peperangan yang sedang terjadi. Nah, peperangan yang sedang terjadi antara Rusia Ukraina ini kembali memanas dikarenakan kemarin Ukraina itu meluncurkan rudal dan juga roket ya buatan Amerika Serikat dan juga Inggris. Nah, Rusia ini kan pernah mendeklarasikan jika sebuah negara yang memiliki nuklir membantu perang terhadap negara lain ya, baik itu dari bantuan senjata ataupun bantuan lain, maka itu bisa disebut dengan perang nuklir. Nah, itu adalah hal yang dideklarasikan oleh pemerintah Rusia. Sedangkan kemarin Ukraina itu menyerang Rusia dengan rudal buatan Amerika Serikat dan juga Inggris. Jadi di sini kita melihat Rusia juga mulai membalas guys ya serangan tersebut, meluncurkan rudal ke Ukraina dan juga ya ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu ya. Tapi ini sebenarnya tidak kita harapkan juga ya. Kita tidak ingin adanya perang dunia ketiga. Di sisi lain Donald Trump sudah terpilih, tapi di sisi lain juga memang belum dilantik gitu ya. Nanti dilantiknya adalah di awal tahun 2025 ya. Sedangkan untuk saat ini yang menjabat masih Joe Biden seperti itu. Jadi Putin menyebut bahwa konflik Rusia Ukraina ini akan berskala global ya dan ini juga sebenarnya tidak kita harapkan karena pasti aset-aset ya seperti saham ya baik itu saham Indonesia, saham US dan saham di negara lain dan juga market Bitcoin dan juga kripto pasti akan anjlok gitu ya. Pasti akan banyak sekali investor yang take profit ya merealisasikan profitnya gitu ya. Jadi ini pun akan mengganggu
fase bullish reversal ya untuk IHSG dan juga saham-saham big banks. Jadi, kalau misalkan memang perang ini terus berlanjut, maka ada potensi harga emas akan naik, DXY atau dollar index juga akan naik dan rupiah kita terus tertekan sehingga saham-saham big banks malah berpotensi untuk bisa turun kembali ya seperti itu. Untuk informasi perang mungkin akan kita update besok ya. Semoga perangnya ini bisa mereda dan tidak berlanjut ke perang dunia ketiga seperti itu. Karena ini pun memang tidak kita harapkan. Oke guys, jadi untuk teman-teman ya yang ingin menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas dan juga fitur-fitur yang lengkap yang ada di dalamnya, silakan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Karena memang saya nilai Stockbit ini menjadi aplikasi saham terbaik untuk investasi dan juga trading. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.